Lingkungan sekitar sering dicap negatif oleh orang-orang di luar sana ya Bude ya. Bagaimana menurut Bude, apakah lingkungan ini mempengaruhi niat Bude untuk kebaikulah? Nggak ada sama sekali, Bu. Kami benar-benar senang. Walaupun di sini perantauan saling menghormati. Karena rasa takut mungkin aku banyak dosa, malah aku jiwaku lebih lebih gimana lebih kuat untuk aku ke sana, aku untuk menyerahkan diri, untuk aku benar-benar mohon ampun supaya diampuni dosa-dosaku. Seperti itu enggak ada. Apa ya obatnya, aku juga aku udah sampai ke sana ngopo seperti ini. Apa terlalu banyak aku berbuat dosa. Karena aku jadi takut. Semoga aku mati dalam keadaan husnul khotimah, aku jangan mengulangi dosa lagi. Si Budi. Iki lah lokalisasi. Pas video Mas. Umroh bahagia. Jumpa lagi di acara podcast Arba Insani. Hari ini kita akan mengobrol dengan salah satu narasumber kita. Beliau salah satu ibu yang hebat dan penuh keyakinan untuk berangkat ke Baitullah. Mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Sumarni. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Besti. Alhamdulillah. Kalau boleh Besti tahu, bisa nggak Ibu ceritakan sudah berapa lama Ibu berjualan di sini dan bagaimana aktivitas Ibu sehari-hari? Iya Bu. Ibu merantau di Bengkulu dari tahun 2000. Itu penuh perjuangan Ibu di sini bawa anak cacat yang hidrosepalus. Selepas itu anaknya meninggal di sini. Waktu itu Ibu belum seperti ini, jadi dikupulah di Bengkulu sini. Alhamdulillah sampai udah 10 tahun sudah bisa dibawa balik ke Jawa. Jadi makamnya dipindahkan? Iya. Jadi betul-betul Ibu suka dukanya itu dari posisi kampung ini rame sampai sekarang itu keadaannya sudah berarti sepi. Mulai sepi saja. Dulu padat penduduk di sini? Penuh Bu, semua itu rumah penuh, anak-anak penuh. Jadi kalau berjualan itu mulai tahun berapa itu? Tahun 2003 sudah mulai jualan. Kalau waktu pertama kan Bapak kan jaga parkir, ngojek. Tapi waktu udah jualan juga sambil ngomong almarhum itu juga masih ngojek. Tapi karena almarhum keadaannya cacat, jadi kalau misalkan mau pipis, Bapak harus pulang dulu ngurus itu, nanti ngojek lagi. Waktu itu rame, jadi kalau keliling muter kan ada orang keluar ngojek, Kalau sekarang enggak lagi, kita fokus ke jualan di rumah karena udah jualan kayak sembako sama masak, sayur masak kayak gitu. Warung nasi dan sedikit kering-kering walaupun sekitar sampo-sampo saset. Alhamdulillah yo adalah yang membutuhkan di sini. Lingkungan sekitar sering dicap negatif oleh orang-orang di luar sana ya Bude ya. Bagaimana menurut Bude, apakah lingkungan ini mempengaruhi niat Bude untuk kebaikulah? Nggak ada sama sekali Bu. Kami benar-benar senang. Walaupun di sini perantauan saling menghormati. Sini kan perantauan bukan dari Jawa saja. Ada Bugis, ada dari Bandung banyak, dari Sunda kan, Jawa. Tapi kami masing-masing, kami di sini tuh merantau mencari nafkah, mencari pendapatan gitu kan. Kalau untuk hasilnya ya dibawa pulang kemana saja. Intinya di sini bersatu tuh mencari nafkah dengan baik, nggak ada yang begini salah paham begini, nggak ada. Kalaupun ada misalkan yang itu kan bukan dari pihak sininya, misalkan dari tamu di luar, pokok itu yang kadang-kadang ada masalah gitu. Kalau dari pihak sini nggak ada. Insya Allah kami baik-baik saja hubungan, walaupun nih berarti
berbagai suku ibaratnya kan, Bandung, Bugis dan Jawa itu. Kita Jadi memang banyak perantauan di iya. sini. Jadi walaupun lingkungan seperti ini tidak menghalangkan niat Bude untuk berangkat ke Belu. Tidak ada sama sekali, malah ya pas ibu ada niat itu, oh ya Bude muka-muka bisa sampai sana, karena selama saya di sini entah setahu saya gitu kan, belum ada yang benar-benar berangkat dari sini. Mungkin hasilnya dari sini, tapi kan orang itu tinggal di luar ataupun berangkat dari luar. Kalau saya benar-benar tak niati berangkat dari sini, karena saya yang merasa makan hasil dari sini, kenapa takut berangkat dari sini? Kalaupun dibawa keluar juga kan benar-benar hasil dari sini. Jadi saya niat betul-betul 100% aku berangkat dari sini. Baru kali ini berarti adalah yang berangkat umrah benar-benar dari sini. Jadi orang-orang di lingkungan sini juga mensupport Bude untuk iya. berangkat. Gitu ya. Dan nggak ada yang namanya niat baik pasti ditutupi semua dari untuk kebaikan, pasti dilindungi untuk kebaikan juga. Kan Bude dulu pernah cerita nih sebelum daftar umroh itu kan sudah berapa kali pengobatan operasi Bude ya, kurang lebih 6 kali. Apakah dari setelah sakit itu Bude terniat di hati untuk mendaftar umroh, apa sudah dari dulu sudah punya rencana mau umroh gitu? Iya deh. Kalau untuk umroh itu niat itu dari dulu. Aku niat, tapi aku kan mengajak bapak, karena kita kan mencari nafkah bareng, harusnya bapak bareng, tapi bapak itu nggak mau. Jadi saya gimana kan, jadi diundur. Lama-lama karena bapak benar-benar nggak mau dan bapak merestui, sudahlah berangkat sendiri. Jadi saya niat itu semakin kuat lagi, semakin kuat. Tapi ya itu deh, godaan dan itu tuh nggak cukup di situ. Saya kena, ya bukan musibah, namanya ujian lah, sakit batu ginjal, dan itu harus dilakukan operasi itu selama 5 kali laser. 5 kali laser itu pun di Bengkulu 3 kali, 2 kali di Pekalongan, kan di sini terlalu padat. Pas sudah batu ginjal bersih, ada lagi ujian usus buntu. Selepas itu niat nggak ada pindah, masih tetapkan, karena kan suami sudah mengizinkan bapak kan, waktu itu kan masih belum mengizinkan. Terus ujian itu nggak datang itu. Habis itu saya tanya, terus daftar sama adik itu kan, uang udah siap kan, aku milih yang nomor bagus kan. Nah ujian habis itu datang Bu, saya tertipu 10 juta dari Facebook. Itu gangguan. Habis itu tetap udahlah, kami namanya kita keluarga adalah sering komunikasi, menyalahkan jangan saling menyalahkan. Habis itu mungkin ini ujian. Habis itu rezeki datang tiba-tiba Bu, seminggu 2 minggu jualan rame sampai saya kebeli rumah itu sama. Setelah mendaftar itu mendaftar umroh baru aku ketipu yang itu. Tapi habis itu ya jualan rame, saya beli rumah itu, renovasi, bisa ngelunasi umroh lagi. Kenapa terbitnya di Facebook itu nanti, oh ya ibu nanti uang ini bisa untuk melunasi umroh. Astagfirullahaladzim, kenapa sampai saya gitu? Jadi harus disalang bapak, kenapa udah benar-benar aku mengizinkan uang siap, kenapa sampai seperti itu? Mungkin ini ujian, mungkin ini untuk membersihkan hasil dari saya yang mencari di sini. Saya berpikirnya seperti itu, karena saya nggak merasa yang ini itu, kenapa sampai, sedangkan saya itu sejujurnya orang nggak berpikiran sampai tertipu segitu. Intinya ya udah, saya sama bapak, intinya kita tertipu nggak apa-apa, yang penting kita jangan menipu. Mungkin itu untuk membersihkan hasil kita, mungkin kita yang kurang sedekah, kurang apa itu Pak. Habis itu mulus seperti itulah kira-kira pas sampai hari hanya berangkat. Jadi dipermudah, dilancar. Alhamdulillah setelah itu rezeki ditambah lagi sampai Bude bisa beli rumah sebelum berangkat umroh. Iya, sampai beli rumah, terus perbaikan juga enggak sedikit, ibaratkan taruhlah. Habis itu ya cukup untuk itu, pas mau berangkat itu dimudahkan lah. Udah niat dari sini berarti sampai
hari H itu sampai berangkat. Lah baru setelah itu yang lain, yang ujian lain yang di jalan lain lagi, itu ujiannya lebih daripada itu, ada sedihnya, ada bahagianya. Seperti itu. Tapi tidak ada sedikit pun rasa Bude untuk menyerah atau putus asa. Oh mungkin Allah terlalu banyak ujian, udahlah aku mungkin nggak mau lagi ini, nggak mau lagi untuk ibadah umroh atau gimana, nggak ada. Nggak ada sama sekali, malah kita malah lebih, karena rasa takut mungkin aku banyak dosa, malah aku lebih gimana, lebih kuat untuk aku ke sana, aku untuk menyerahkan diri, untuk aku benar-benar mohon ampun supaya diampuni dosa-dosaku. Seperti itu, enggak ada. Walaupun di perjalanan seperti itu juga, ya, insya Allah aku kuat itu, aku harus sampai ke sana. Yang memperjuangkan kau dengan ibaratnya Pak Niko sampai ngantar ke sana pun itu perlu perjuangan dari segalanya, ibaratnya dari tenaganya, dari biayanya, itu bukan sedikit ngurus aku itu ibaratnya. Jadi aku harus kuat. Dan anak aku di sini bapak juga mendukung, bapak kamu semua doain baik, aku udah diniatkan berangkat sendiri, nggak usah macam-macam, pokoknya bismillah sampai sana, sampai pulang sehat gitu. Masya Allah. Banyak cerita pengalaman Bude waktu berangkat. Apa yang buat Bude rindu tentang Mekah dan Madinah? Iya deh, setelah pulang dari sana itu jujur deh, rasa takut dosa itu malah mengikuti setiap waktu. Setiap kali tidur malam, kalau misalkan tidur siang kayak layap, tidur itu kayak rasa takut, kayak mengejar, kebayang dosaku, kebayang opo karena aku pernah curhat sama itu karena dikasih takut dosa, makanya itu Allah sayang supaya nggak melakukan dosa lagi. Seperti itu kira-kira hampir setiap waktu. Kalau soal hal lain aku nggak pernah, tapi setiap kali selesai sujud 5 waktu pasti, karena teringat selalu. Itu setelah pulang dari situ. Kalau waktu itu banyak nggak, emang sih semua orang melakukan dosa ya, tapi kenapa saya kayak yang diuji, kenapa saya kayak diungkit selama yang aku dosa yang masa lalu, kayak kelihatan semua apa aku aja, apa orang lain aku juga nggak tahu. Jadi apa karena aku di sini apa gimana, tapi kayak ketakutan kayak orang tidur terus ngeleler, ketakutan kayak mana sih rasanya, kayak bingung, jantung deg gimana ya, padahal aku nggak daratan tetap seperti itu. Kata itu sih ya, karo nggak diberi ketakutan mungkin kan ya, takut nanti ngulang lagi gitu. Hal-hal yang intinya seperti itu. Walaupun ibaratnya nggak makan nasi putih terus ada sambal terasi, ada ini itu, paling nggak nanti supaya kembali ke nasi putih lagi bagaimana. Aku juga tahu perasaan ini, rasa takut sampai pulang dari sana itu kayak gimana sih, kayak diperlihatkan tuh sama masa lalu kayak itu tuh kelihatan. Tapi kalau Tuhan nggak atau Allah nggak mengampuni aku, kenapa aku sampai ke sana, kenapa aku sampai di sana, kenapa hatiku rasanya malah seperti ini. Makanya aku kalau curhat sama manusia kan jadi mengungkapkan aib sendiri. Kalau kita curhat sama manusia, ujung-ujungnya ayo ke tempat Pak Ustaz, suruh bawa gula, tambah pusing lagi. Lah sayanya nggak mau. Jujur aku curhat karena enggak, pokoknya nangis itu. Kalau keluarga meninggal selesai ngaji utana ini tuh hampir setiap kali waktu teringat nyesek itu. Apa ya obatnya, aku udah sampai ke sana ngopo seperti ini, apa terlalu banyak aku berbuat dosa. Karena aku jadi takut, semoga aku mati dalam keadaan husnul khotimah, aku jangan mengulangi dosa lagi. Ya, mungkin itu salah satu untuk mengingat kita Bude untuk tidak mengulangi lagi hal-hal mungkin yang tidak baik yang lalu. Makanya kadang-kadang namanya kita jualan kadang suka kalau lagi ada kepikiran, kebawa emosi sama keluarga, jadi agak itu ngomong agak kenceng. Kita nanti astagfirullahaladzim, saya tahu saya habis itu salah, kenapa saya melakukan itu seperti itu terus.
Padahal orang-orang koyone santai aja melakukan dosa. Bukan aku aja bro yang melakukan dosa, tapi mereka kok kayaknya nggak seperti aku kok koyo disiksa badan sendiri. Mana aku juga nggak ngerti. Tapi kalau ya banyak yang pendosa sampai sana kan banyak ya. Aku pun sampai berarti sampai dibawa ke sana pun alhamdulillah. Tapi selepas itu Ya itu makanya pingin lah gitu supaya sama bapak, tapi bapaknya masih tetap seperti itu jawabannya. semoga nanti kan Allah buka hati beliau, nanti Bude bisa kesana lagi kan sama bapak, bisa sama keluarga. Mungkin kemarin masih ada ibadah kita yang kurang, nanti pas berangkat lagi bisa untuk disempurnakan di situ. Ya. Ibu pernah ada merasa ragu atau minder waktu itu Bude? Apakah pantas Bude ini berangkat? Apa yang menguatkan hati Bude tetap yakin untuk berangkat ke Baitullah? Intinya kalau merasa yo adalah, tapi intinya saya itu kan mungkin setiap orang kan nggak bersih semua, pasti kan adalah yang punya dosa. Lah intinya saya kan intinya kalaupun saya pendosa, saya itu di situ mau mohon ampun supaya diampuni dosa. Jadi kalau saya mundur nggak sampai di situ, kapan lagi diampuni? Karena pingin sujud di situ untuk diampuni dosa-dosa. Jadi saya nggak pernah mundur, nggak pernah. Jadi bukan Baitullah itu untuk orang-orang yang bagus imannya. Dan apa yang ditakutkan yang katanya pendosa nanti di situ enggak sama sekali. Aku betul-betul merasa nyaman, indah. Aku betul-betul jam 3 berangkat bisa masuk masjid di situ, deres-kan ngaji, tahan bawa Al-Quran berat-berat dari nggak taunya. Itulah namanya orang nggak ngerti, udah dijelasin nanti di situ ada Bude. Kita nggak nge kalau di situ tuh yang kecil yang gede ya Allah. Tapi alhamdulillah saya nggak sampai ada yang tiduran, tapi alhamdulillah aku nggak tidur, nggak deres sampai itu, dan nyaman dan aman yo. Kadang pas ada yang di luar, tapi kan aku sering-sering masuk ke dalam juga deh. Apa yang Bude rasakan pertama kali sampai di Mekah dan melihat Ka'bah deh, yang Bude bayangkan waktu di situ? Nggak bisa terbayangkan Bu, kenapa saya kok alhamdulillah kok sampai di sini, bisa menginjak tanah suci. Saya yang paling terasa waktu aku sholat di masjid yang paginya itu, masjid di mana itu? Oh, di Masjid ini Kuba. Lah itu saya merasa kayak ya Allah, batinku kok kayak dosa-dosa aku keluar di situ. Aku sampai banyak nanya, kalau di Ka'bah kenapa aku merasa terang enggak? Tapi kalau di pas Masjid Kuba emang nggak sempat masuk di sampingnya, tapi aku di situ kayak semua kelihatan semua. Jadi aku benar-benar nasa, aku sampai dilihatin sampai pulas dari sama kenapa Mani mungkin naik seperti itu gitu. Oh ya, ada rencana Bude mungkin nanti mau umrah lagi atau gimana? Kalau rencana ya belum, kalau ya namanya niat itu selalu ada. Tapi ya itu tinggal apa Tuhan yang merencanakan, ibaratkan. Nomor satu itu dari pihak keluarga. Pinginnya itu ya supaya kemarin aku berangkat sendiri, nanti bapak luluh hati, terus ayo gitu kan. Kalau uang kan siapa tahu, katanya uang itu kan mengikuti. Kalau kita niat nanti kan jujurnya peruk banyak, terus berangkat. Kayak rencana Bude kemarin baru sudah niat, sudah ada ujiannya, tapi Allah kembalikan berlipat ganda. Pulangnya tuh malah lebih banyak dari yang hilang kemarin. Waktu belum sama-sama ikhlas aku sama bapak waktu itu iya, tapi habis itu udah diikhlasin aja intinya. Itu tuh sebagai dari ujian. Karena kalau ada niat itu kan, karena ujiannya kan, ujian bukan cuma itu aja, namanya ujian itu di mana aja dan berupa apa saja ibaratnya kan berarti. Jadi selama Bude perjalanan di situ, waktu dari berangkat sampai aktivitas di situ, ada tidak keluhan dari yang kemarin kan yang Bude sampaikan, dari sakit yang dikit-dikit gitu, ini kaki nyeri,
kadang perut waktu di situ Bude? Enggak ada, Bu. Saya udah persiapkan korset. Saya di sini kan setiap hari harus pakai korset. korset. Memang korsetku bawa. Tapi niat saya penyakit hilang apa bismillah. Jadi korset itu udah korsetku tinggalkan masih di dalam Koper. koper. Nah, jadi saya natural cuma pakai celana dalam pakai itu aja. Lah pas sama masalahnya kan serombongan kita kan juga bukan orang yang kuat-kuat semua. Jadi saya kan positif thinking aja. Kenapa mereka itu bisa, kenapa ya enggak kan? Ya, jadi saya Bu yang di Solo itu kan juga kan jalan seperti saya. Jadi kami berdua itu kalau dia kecapean, Bu, agak itu agak sakit, duduk di tembok-tembok yang di perjalanan itu kan, nanti ngulang lagi. Alhamdulillah sampai selesai enggak pakai korset, enggak pakai apa, dan berhasil dengan ibaratnya enggak pakai tanpa takut dulu sampai mau pakai kursi roda lah, coba bayangkan. Tapi alhamdulillah selama perjalanan umrohnya lancar semua Bude ya. Selama ibadah di sana, apa yang Bude rasakan dari pelayanan Arba Insani yang buat Bude tenang, Bude nyaman itu Bude? Alhamdulillah saya bersyukur banget. Nomor satu, pelayanan dari keluarga Arba Insani baik, dari teman ketemu orang baik, dari makanan apalagi. Pokoknya yang di sini berarti makan sehari sekali, di situ sampai 3 kali. Ketemu temen yang benar-benar baik, benar-benar memperhatikan Bude karena Bude ada bekas penyakit, dia tahu. Jadi ibu itu kadang-kadang malu di paling itu kan berarti didulukan. Ini untuk biar kata Bu Ayu yang kesana kemari berarti yo udahlah Bude di sini aja. Aku nggak pernah kemana-mana, di situ diantar bakso, antar apa, pokoknya bener-bener ketemu dengan orang baik. Kadang-kadang aku nggak enak sendiri waktu itu, apa aku ngerepotin apa enggak yo, karena mereka bener-bener baik sama aku, Mbak Desi, Bu Ayu dan keluarga beliau itu benar-benar baik. Jadi mudah-mudahan dia orang baik juga dapat pahala yang banyak juga. Amin. Oh ya, kami benar-benar menemukan ibaratnya Arba Insani yang benar-benar mempermudah ibaratnya kami yang untuk berangkat. Benar-benar seneng. Kalaupun bisa diulang, aku pengen ulang berkali-kali, tapi kan nggak semudah. Kalau boleh itu nggak usahanya, kalau boleh aku pengen ulang-ulang, cuma ya itu satu itu kan diizinkan aja, udah bersyukur banget. Boleh Bude kasih satu pesan terpenting Bude untuk orang-orang mungkin yang menonton di sini yang masih berkecil hati untuk ke Baitullah, apa pesan-pesan Bude? Ya, kalau menurut saya Dek, itu kan perjalanan hidup kita itu ngumpulin harta kan emang di dunia, tapi untuk akhirat kan harus kita kumpulin untuk hal-hal baik. Dan kalau menurut aku niat itu jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda, karena untuk berangkat sana itu ibaratkan niat dulu, dan yang lainnya tuh mengikuti dengan ujian. Nanti ujiannya dimudahkan, dengan apapun biaya nanti pun dimudahkan. Kalau menurut saya, karena saya mengalami sendiri Pak, dengan apa semua kendala apapun, insya Allah niat bakal dimudahkan untuk menuju ke Baitullah. Jadi kalau sudah niat jangan pernah tunda-tunda, dan yakin semuanya insya Allah permudah perjalanan kita. Itulah obrolan kita sama Bude Sumarni hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Jika saudara-saudara sudah punya niat, maka segerakan, jangan pernah untuk menunda. Pasti yakin kepada Allah, insya Allah dimudahkan untuk semua urusan kita. Jangan lupa saksikan kisah-kisah inspirasi selanjutnya.